Sobat, tanggal 8 Desember 2023 kami diterima, kami duduk bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, Kepala Rumah Sakit Polri di Ferjati, Jakarta Timur. Terima kasih sudah bersama kami, Dok. Terima kasih, Pak Mas Abe. Penting bagi kami sebetulnya untuk mendalami peristiwa yang terjadi di Jagakarsa. Kepentingan kami cuma satu, adalah untuk menyebarluaskan informasi agar publik juga mengetahui apa yang terjadi di sana. Dan yang kedua, mengkampanyekan agar tindakan kekerasan serupa tidak terjadi lagi. Apapun yang disampaikan, tidak untuk menginspirasi pihak manapun untuk mengulanginya. Maka dari itu, saya akan mulai dari tertanggal 8 Desember 2023, betul ya, Dr. Haryanto, bahwa 4 jenazah itu belum ada yang mengambil, 4 korbannya. Belum ada yang mengambilnya, masih dirawat sampai saat ini. Jadi masih 4 jenazah anak-anak ini masih kita simpan, kita awetkan di ruang jenazah. Kita menunggu pengambilan pada keluarga. Kita sudah menyerahkan, sudah berkoordinasi sama penyidik. Barangkali nanti pihak keluarga mau mengambil itu berhubungan dengan penyidik. Kami sudah siapkan tuh. Sudah ada waktunya, Dok? Akan dimakamkan kapan? Belum ada. Kalau itu kan tergantung keluarga. Ya. Oke. Yang ingin kita ketahui bagaimana kemudian hasil pemeriksaan secara forensik. Bagaimana kemudian hasil pemeriksaan secara forensik, Dok, kondisi jenazah ketika ditemukan? Ya. Jadi begitu kita mendapatkan kabar adanya pembunuhan terhadap 4 anak ini, tim kita bersama dengan penyidik, bersama dengan kesehatan di Polda Metro Jaya ke TKP. Jadi kita tidak hanya memeriksa kondisi pasiennya atau kondisi jenazah ini di instalasi forensik kita, tapi kita datang ke TKP untuk melengkapi data-data nantinya. Oke, datang ke TKP, kemudian juga sudah melakukan uji forensik, pemeriksaan forensik terhadap jenazah. Bisa dipastikan bahwa keempatnya adalah korban pembunuhan, ya, Dok? Ya, jadi yang kita periksa memang kondisi jenazah ini keempat-empatnya sudah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Artinya kita perkirakan kematiannya itu 3 sampai 5 hari sebelum jenazah ini kita periksa. Jadi yang kita periksa ini kondisi jenazah dalam keadaan yang pembusukan. Kemudian kita periksa, memang tidak ada istilahnya perlukaan-perlukaan pada keempat jenazah anak ini. Yang kita dapatkan adalah kecurigaan, ya, kecurigaan adanya lebam pada mulut dan hidung. Kenapa curiga? Karena ini kita periksa pada kondisi pembusukan. Kalau kita periksa pada kondisi yang masih bagus, pada kondisi misalnya habis meninggal gitu, kelihatan sekali adanya lebam itu. Tetapi karena ini kondisinya sudah pembusukan, sudah warnanya juga hampir sama dengan lebam itu tadi, namun keempatnya itu punya profil yang hampir sama. Hampir sama. Jadi ada lebam di pada mulut, bibir dan mulut. Nah, itulah kecurigaan kita. Oleh karenanya kita belum bisa memastikan, tapi curiga adanya lebam itu. Makanya perlu kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan namanya histopatologi. Ya, kemudian kita tidak underestimate dulu atau tidak memastikan dulu, tapi kita periksa juga dengan toksikologi juga dan DNA. Oke. Artinya di keempat jenazah ini kita harus pastikan dulu profil jenazah ini berusia 6, 4, 3 dan 1 tahun, betul ya, Dok? Iya. Bisa dijelaskan? Jadi anak ini yang paling besar itu inisialnya V, umur 6 tahun, perempuan. Kemudian yang nomor 2 ini S, usianya 3 tahun, 4 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga laki-laki, inisialnya A, 3 tahun. Kemudian yang paling kecil usianya 1 tahun,
inisialnya A, laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki, laki-laki. Oke. Ya. Dan di keempat jenazah itu kami harus pastikan kembali mengalami lebam di bagian bibir dan mulut. Ya, jadi kecurigaan lebam. Jadi kita belum bisa memastikan itu lebam, tapi profilnya hampir sama. Oke. Ketika kita, karena tadi pembusukan tadi, makanya kita masih curiga. Dokter Haryanto, bisa dijelaskan barangkali apakah ada kecurigaan tindakan kekerasan lain di bagian tubuhnya? Ya, jadi karena yang lain nggak ada. Jadi kondisinya semuanya utuh, kemudian tidak ada patah tulang, tidak ada luka-luka pada tubuh yang lain. Oke. Banyak yang menduga-duga, tapi kami ingin bagaimana Dokter Haryanto secara saintifik menjelaskannya kepada kami, memberikan gambaran umum kepada kami. Ada sejumlah pihak yang menduga bahwa keempat anak-anak ini dibekap. Betul demikian? Ya, ini saya tidak boleh menduga, tapi karena kita harus bekerja dengan objektif, kemudian mempergunakan scientific crime investigation. Makanya kami masih menggarisbawahi dengan kecurigaan lebam tadi. Untuk membuktikan secara saintifik, maka kita periksa ke dalam laboratorium histopatologi, kemudian kita periksa toksikologi, dan kita periksa DNA-nya. Oke. Dan kami juga mendengar bahwa jangka ataupun durasi kematian masing-masing jenazah ini, durasi kematian masing-masing korban ini berdekatan, betul ya, Dok? Betul. Jadi karena kita melihat proses pembusukannya. Jadi proses pembusukannya itu secara ilmu forensik ya berkisar antara 3 dan 5 hari. Kenapa hampir bersamaan? Ya karena pembusukannya itu 3-5 hari semuanya. Tidak ada yang baru 1 hari, tidak ada 3-5 hari, pembusukannya itu merata. Oke. Ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ataupun publik bisa saja menduga-duga, Dok, bahwa tindakan kekerasan bisa saja dilakukan di waktu yang berdekatan. Iya. Iya. Dokter Haryanto, kami juga mendengar ya bahwa ada saksi mata yang menyaksikan salah seorang korban, anaknya masih terlihat keluar rumah itu pada hari Minggu. Dan kalau kita lihat ada temuan jenazah itu adalah pada hari Rabu, artinya hanya berselang 3 hari. Apa artinya ini dalam forensik? Ya, jadi kita hanya kalau kedokteran forensik itu kita hanya melihat apa yang kita periksa, ya apa yang kita periksa dan apa yang dari forensik itu nyatakan dari hasil pemeriksaan itu. Jadi itu tugasnya penyidik nanti yang seperti pasal-pasal ini dari forensiknya itu mendapatkan apa, kemudian dari laboratorium forensik mendapatkan apa, kemudian dari patologi anatomi mendapatkan apa, kemudian dari pemeriksaan tersangka nanti mendapatkan apa. Pasal-pasal inilah yang akan dijadikan satu oleh penyidik. Saya pikir itu jawaban untuk penyidik ya. Iya. Saya harus bergeser, Dok, untuk ke terduga pelaku, dalam hal ini P, ayah para korban. Bagaimana pemeriksaannya sejauh ini? Ya, jadi ini termasuk termasuk kunci ya. Kunci ini harus diselamatkan dulu. Jadi kami sebelum mendapatkan permintaan pemeriksaan yang lain, kami harus menyelamatkan si tersangka P ini. Karena kita dapatkan memang kondisinya sangat lemah pada saat itu, kemudian kita periksa, kita obati di sini, memang ada HB yang menurun, kemudian elektrolit yang tidak balance, itulah yang kita obati. Setelah itu kita berharap nanti penyidik akan leluasa untuk memeriksa si pelaku ini. Jadi alhamdulillah ini kita rawat selama 2 hari, kondisinya berangsur baik, dan tadi malam penyidik sudah mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi tidak diperiksa secara maraton dulu, kita lihat kondisi ini. Oke, tapi yang jelas luka-luka itu mengarahkan bahwa yang bersangkutan
ada tindakan upaya untuk bunuh diri? Jadi dalam ilmu kedokteran forensik, jadi luka-luka yang terdapat pada tubuh pelaku ini merupakan tanda-tanda percobaan bunuh diri. Kemudian di pergelangan tangan, kemudian di perut, kemudian di kaki. Nah, itu. Tapi sayatannya tidak terlalu dalam, jadi tidak sampai menjangkau pembuluh darah yang diharapkan barangkali. Bagaimana keadaan kejiwaannya, dok? Ini barangkali juga bergerak dari temuan ada secarik kertas yang bertuliskan semacam pesan untuk Bunda dan ada kalimat terakhir thanks for all. Yeah. Publik menduga-duga jangan-jangan yang bersangkutan mengalami depresi berat. Yeah. Jadi untuk temuan-temuan yang berhubungan dengan non kedokteran forensik, ini kewajibannya penyidik untuk minta bantuan atau dianalisa sendiri oleh penyidik apa artinya semua itu. Ya, jadi kalau kami melihat kondisi psikis dari korban ini, alhamdulillah kemarin penyidik mulai untuk meminta visum psikiatrikum. Jadi apakah mereka dalam kondisi gangguan jiwa tertentu yang menyebabkan dia melakukan hal-hal seperti itu? Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik. Ya. Apa yang ada di benak seorang ayah yang punya anak 4 orang, masih kecil, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun, meninggal di depan matanya, dan ia adalah terduga pelakunya. Masakan tega begitu. Seperti tidak wajar gitu ya. Dan publik tentu juga bertanya, apakah ada kelainan kejiwaan di sana? Apakah ada masalah dengan kejiwaannya? Jadi nanti akan diungkap oleh psikiater yang ahli dalam hal itu. Tapi pada prakteknya terduga pelaku ini komunikasi aktif ya, dok ya? Saat ini sudah komunikasi aktif. Barangkali ada yang ditutupi, ada juga ada perasaan seperti sedih, ada juga. Tapi semuanya itu nanti psikiater yang akan mengungkapnya. Tapi sekilas dari amatan bahwa yang bersangkutan terlihat raut penyesalan kah, dok? Ya, mesti jelas lah. Ya, tapi kalau psikiatri itu nanti akan mengungkap kondisi yang sesungguhnya, apakah mereka pada kondisi kejiwaan seperti itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Itu yang penting nanti dari hasil pemeriksaan psikiater. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menyiapkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami. Terima kasih, dok. Terima kasih, Mas Abi.